Izin Pak, izin rekan-rekan, kembali lagi bersama saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Agung Krisna Praputra. Hari ini saya akan membahas tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 121 tahun 2017 yang berisikan tentang lalu lintas kereta api. Langsung kita lanjut ke bab 1. Di sini ada ketentuan umum. Pasal 1, dalam Peraturan Menteri yang dimaksud adalah perkereta apian dan kereta api. Perkereta apian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari prasarana, sarana, dan sumber daya manusia. Sedangkan kereta api sendiri adalah sarana kereta apian dengan tenaga penggerak sendiri, baik berjalan sendiri atau akan dirangkai oleh sarana kereta apian lainnya. Dan di sini ada penjelasan-penjelasan lain yang terdiri atas stasiun kereta api, petak jalan, dan blok tetap atau fixed block, yang dimana suatu sistem yang menjamin aman dan membagi petak menjadi beberapa bagian blok dengan panjang lokasi yang telah ditentukan dalam satu blok. Dan blok penggerak atau moving block, yaitu suatu sistem yang menjamin keamanan dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok. Dan lokasinya berubah-ubah tergantung kecepatan dan posisi kereta api yang bersangkutan dan kereta api yang ada di depannya. Dan sini ada sarana kereta apian, petugas pengatur perjalanan kereta api, petugas pengendali perjalanan kereta api, petugas pengendali operasi kereta api, lalu lintas kereta api, penyelenggara sarana kereta apian, menteri, dan direktur jenderal. Di bab 2 ada lalu lintas kereta api, dan pasal 2 jalur kereta api untuk kepentingan perjalanan kereta api dibagi dalam petak blok. Petak blok sebagaimana yang dimaksud adalah petak blok, fixed block, dan petak blok bergerak atau moving block. Dan di pasal ketiga ada setiap pengoperasian sarana kereta api dalam berlalu lintas dilaksanakan dengan ketentuan pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api dalam waktu yang sama dan menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda atau lebih. Dan di sini ada pengecualiannya ya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Setelah ada perintah dari petugas pengatur perjalanan kereta api atau petugas mengendali operasi kereta api terpusat. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api atau petugas mengendali kereta api dan operasi kereta api terpusat. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, kecepatan maksimum operasi kereta api ditentukan berdasarkan kecepatan maksimum yang paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan jalur dan kecepatan maksimum kemampuan antara sarana kereta apian. Dalam hal ini pengoperasian kereta api, kecepatan operasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut pasal 5, pengoperasian kereta api tidak boleh melebihi kapasitas agar kapasitas lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan kecepatan operasi kereta api, jarak petak blok, fasilitas operasi, dan waktu perawatan sarana. Bab 3 ada sistem pengoperasian kereta api. Bagian pertama yaitu ada prasarana, pengaturan, dan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api untuk pengaturan perjalanan kereta api. Petugas pengendali perjalanan kereta api untuk melakukan pengaturan kereta api yang tidak sesuai dengan GPK dan pengendalian perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api pusat. Pasal 7, di setiap pengaturan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 1 wajib direkam sehingga dapat mengetahui setiap kegiatan operasional kereta api. Hasil rekaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada saat terjadinya kecelakaan. Di pasal 8, petugas pengatur perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah pengaturannya, serta petugas pengendali operasi kereta api terpusat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah pengaturan dan pengendaliannya. Bagian kedua itu adalah sistem pengoperasian sarana kereta apian, pasal 9 pengaturan dan pengendali perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dilakukan menggunakan sistem operasi sarana kereta apian yang dibedakan atas manual dengan masinis tanpa perangkat pembantu. Yang kedua ada manual dengan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu. Yang ketiga ada semi otomatis dengan masinis.
Yang keempat ada otomatis dengan awak sarana tanpa masinis, dan yang kelima atau yang terakhir adalah otomatis tanpa awak sarana. Lanjut ke pasal 10, sistem pengoperasian sarana perkereta apian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf A sepenuhnya dikendalikan oleh masinis. Dan pasal 11 berisikan tentang sistem pengoperasian sarana perkereta-apian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf B dilakukan oleh masinis dan diawasi oleh pusat pengendali perjalanan kereta api yang dilengkapi dengan sistem ATP atau Automatic Train Protection. Tugas masinis dalam mengoperasikan sarana perkereta-apian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah memantau jalur kereta apian dan menghentikan sarana apabila dalam keadaan darurat, melakukan percepatan dan pengereman sarana berdasarkan sinyal pada jalur atau sinyal dalam kabin, membuka dan menutup pintu sarana perkereta apian. Pasal 12 sistem pengoperasian sarana perkereta apian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf C yang meliputi pemberangkatan, percepatan, dan pengereman dikendalikan secara otomatis dengan sistem Automatic Train Protection atau ATO dan dilengkapi dengan sistem Automatic Train Protection sistem keselamatan kereta api otomatis. Tugas masinis dalam mengoperasikan sarana perkereta apian yang dimaksud pada ayat 1 memantau jalur kereta api, dan yang kedua ada mematikan sarana apabila dalam kondisi darurat dan membuka dan menutup pintu sarana perkereta apian. Sedangkan pasal 13 sistem pengoperasian sarana perkereta apian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf D yang meliputi pemberangkatan, percepatan, pengereman dikendalikan otomatis sistem otomatis sistem atau ATO dan dilengkapi oleh sistem Automatic Train Operation. Dan selanjutnya dalam hal membuka pintu sarana perkereta apian dilakukan oleh awak sarana perkereta apian atau secara otomatis. Pasal 14 ada sistem pengoperasian sarana perkereta apian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf E sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan sistem ATO dan dilengkapi dengan sistem Automatic Train Protection atau ATP. Sistem pengoperasian sarana perkereta apian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mewajib melengkapi dengan alat deteksi dini dan sistem manajemen darurat otomatis pada saat terjadi kondisi bahaya dan keadaan darurat. Dan kita lanjut ke bagian ketiga, persiapan dan perjalanan kereta api. Pasal 15, penyelenggaraan sarana perkereta apian harus mempersiapkan perjalanan kereta api sesuai dengan sistem operasian sarana perkereta apian. Persiapan perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, penyelenggaraan sarana perkereta apian, sistem pengoperasian manual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf A dan huruf B harus menyiapkan sarana perkereta apian dengan atau tanpa rangkaian. Dan yang kedua, menyiapkan awak sarana perkereta apian, memeriksa sarana perkereta apian, dan menyediakan waktu kereta api sesuai dengan waktu terjadwal di stasiun. Setelah itu persiapan perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, penyelenggara perkereta apian sistem otomatis sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat 9 huruf C. Menyiapkan sarana perkereta apian dengan atau tanpa rangkaian, menyiapkan awak sarana perkereta apian apabila ada dan memeriksa sarana perkereta apian. Penyiapan awak sarana perkereta apian sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat 2 dan ayat 3 huruf B paling sedikit meliputi kegiatan memeriksa sarana sertifikat kecakapan, memeriksa kesehatan, dan memberi surat tugas. Pemeriksaan sarana perkereta apian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf C paling sedikit meliputi pemeriksaan terhadap perangkat pengereman, perangkat keselamatan, dan perangkat perangkai dan kelistrikan. Pasal 16. Penyelenggara prasarana perkereta apian dapat menjalankan kereta api setelah penyelenggara sarana perkereta apian melakukan persiapan perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15. Perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pemberangkatan kereta api di stabiling atau depo. Dan yang kedua ada perjalanan kereta api stabiling atau depo ke stasiun keberangkatan. Dan yang ketiga ada pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan. Dan yang keempat ada perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir. Dan yang selanjutnya ada kedatangan kereta api dari stasiun tujuan atau stasiun akhir, perjalanan dari stasiun akhir ke stabling atau depo, dan kedatangan kereta api di stabling atau depo. Pasal 17. Perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 dapat ditunda, antara lain apabila terjadi kerusakan sarana perkereta apian oleh alat teknis otomatis. Perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 dapat dibatalkan apabila tidak ada angkutan orang atau barang, alasan teknis operasi,
terjadi penundaan keberangkatan paling banyak 2 kali. Dan pasal 18 untuk memperoleh buku sertifikat keahlian tenaga penguji sarana perkereta-apian dan tanda pengenalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 berisi tentang perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16. Ayat 2 harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam GPK. Dan pasal 20 dalam hal ini terjadi keterlambatan jadwal perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi waktu yang diizinkan petugas pengendalian perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan perjalanan kereta api dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api. Lanjut ke pasal 21 ya teman-teman. Di sini ada persilangan atau penyusulan antara kereta api yang dilakukan di tempat fasilitas untuk kegiatan tersebut yang telah ditentukan sesuai dengan GPK atau grafik perjalanan kereta api ya, bukan GPK yang lain. Nah, yang kedua ini ada dalam hal perjalanan kereta api yang tidak sesuai GPK, persilangan atau penyusulan dapat dipindahkan ke tempat lain yang terdapat fasilitas untuk kegiatan tersebut dan dilakukan oleh petugas mengendali perjalanan kereta api yang pelaksanaannya oleh petugas pengatur perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Di pasal 22, kereta api berhenti luar biasa apabila kereta api yang menurut GPK berjalan langsung karena suatu hal yang harus berhenti. Yang kedua itu ada hal yang menyebabkan kereta api berhenti luar biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diantaranya adalah perpindahan, penyilangan, penyusulan, kerusakan pada prasarana atau sarana kereta-apian, dan perawatan prasarana kereta apian diperbaikan kereta api. Keadaan yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, indikasi dari sabotase, bencana alam, huru-hara, dan adanya sarana kereta apian yang tertinggal pada peta blok. Di pasal 23 kita membahas tentang perjalanan kereta api dapat dialihkan apabila terjadi rintang jalan pada jalur kereta api yang akan dilalui dan diperkirakan waktu yang diperlukan untuk mengatasi rintang jalan melebihi atau sama dengan waktu tempuh perjalanan kereta api pada jalur kereta api yang akan dialihkan. Rintang jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat disebabkan oleh peristiwa alam, kecelakaan, gangguan prasarana perkereta-apian, atau sebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Dalam hal ini terjadi rintang jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan. Penyelenggara sarana perkereta-apian harus segera mengumumkan kepada masyarakat dan pengguna jasa agar memindahkan penumpang, bagasi, dan barang hantaran ke kereta api lain atau moda angkutan lainnya sesuai dengan ketentuan agar perjalanan penumpang tetap lancar. Bab selanjutnya ada standar operasional prosedur atau SOP. Di pasal 24, penyelenggara prasarana perkereta-apian dan penyelenggara sarana perkereta-apian wajib membuat standar operasional prosedur atau SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan serta kelancaran pengoperasian kereta api. Di pasal 25, penyelenggara prasarana perkereta-apian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 wajib membuat standar operasional prosedur atau SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan meliputi standar operasional prosedur tentang tugas dan kewenangan petugas mengatur dan mengendalikan perjalanan kereta api, serta SOP tentang penanganan kondisi darurat dan SOP tentang perjalanan kereta api, dan standar operasi prosedur yang lain-lain. Di pasal 26, standar operasional prosedur atau SOP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 huruf A meliputi tugas dan kewenangan petugas pengatur perjalanan kereta api dan petugas pengendali perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Di pasal 27 standar operasi prosedur atau SOP tentang penanganan kondisi darurat sebagaimana yang dimaksud pasal 25 huruf B meliputi penundaan kereta api, pembatalan kereta api, keterlambatan kereta api, dan cara mengatasi keterlambatan kereta api tersebut. Dan selanjutnya ada pengalihan perjalanan kereta api, penanganan kecelakaan kereta api, dan evakuasi penumpang kereta api. Di pasal 28 juga berisikan tentang SOP standar operasional prosedur tentang perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 huruf C meliputi pemberangkatan kereta api dari stabling atau depo
dan perjalanan kereta api dari stabling atau depo ke stasiun keberangkatan. Pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan serta kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir. Perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan akhir dan serta perjalanan dari stasiun akhir ke stabling depo, kedatangan kereta dari stabling atau depo. Dan lanjut ke pasal 29 yang berisikan tentang SOP lagi, standar operasional prosedur, lain-lain sebagaimana yang dimaksud pasal 25 huruf D, persilangan antar kereta api dan penyusulan antar kereta api. Di sini pasal 30 berisikan tentang penyelenggara sarana kereta apian wajib membuat standar SOP juga mengenai pengoperasian kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 yang terdiri atas penyiapan sarana dengan atau tanpa rangkaian penyiapan awak sarana kereta apian apabila ada dan pemeriksaan sarana perkeretaapian. Lanjut ke pasal 31 standar operasional prosedur SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 harus diusulkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. Di pasal 32 ada permohonan persetujuan standar operasional prosedur disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan berupa surat permohonan, konsep standar operasional prosedur atau SOP. Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 60 hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Dari hasil evaluasi Direktur Jenderal, paling lama 14 hari kerja memberikan persetujuan atau penolakan disertai dengan alasan terhadap permohonan persetujuan standar operasional prosedur. Dan selanjutnya, bab selanjutnya ada penutup pasal 33. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jadi mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel saya untuk membangun channel saya lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.